أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan fikih puasa Ramadan. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, berlebihan dalam matmadah, yaitu berkumur, dan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Seseorang yang sedang berpuasa dimakruhkan untuk berlebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu dan dia sedang berpuasa. Ini ditakutkan air wudunya masuk ke dalam kerongkongannya sehingga bisa membatalkan puasanya. Ini sebagaimana hadis Asim ibn Laqit dari ayahnya. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Qala asbighil wudu'a wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudu." Beliau bersabda, "Sempurnakan wudu dan memasukkanlah air ke dalam hidung dengan sangat, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan telah datang ijma' dalam hal ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dan para ulama lainnya. Yang kedua, di antara yang dimakruhkan yaitu puasa wisol. Puasa wisol adalah menyambung puasanya ke hari kedua tanpa berbuka. Dia berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka di antara keduanya. Dan puasa wisol ini dimakruhkan sebagaimana pendapat jumhur ulama mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan al-Hanabilah dan sebagian asy-Syafi'iyah, dan pendapat ini dipilih oleh kebanyakan para ulama. Dalilnya sebagaimana hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tuwasilu fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta as-sahar." Qalu, "Fa innaka tuwasil ya Rasulullah." Qala, "Inni lastu kahayatikum. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wasaqin yasqini." Janganlah kalian melaksanakan puasa wisol, kata Nabi SAW. Maka siapa dari kalian yang mau melakukan puasa wisol, hendaklah dia melakukannya hingga makan sahur. Orang-orang berkata, "Bukankah Anda sendiri melakukan puasa wisol, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku tidak sama dengan keadaan seorang di antara kalian. Karena saat aku tidur, akan ada pemberi makan yang datang kepadaku, lalu memberi aku makan, dan datang pemberi minum, lalu memberi aku minum." Hadis riwayat Bukhari. Maksud larangan dalam hadis ini adalah makruh, dimakruhkan. Karena larangan ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar dia tidak merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Kemudian apa-apa yang dimakruhkan yang ketiga yaitu mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Dan ini sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang 4, karena dikhawatirkan masuk makanan ke dalam kerongkongannya tanpa ia sadari, sehingga menyebabkan puasanya batal. Lebih-lebih ketika ia sangat berkeinginan kepada suatu makanan atau suatu minuman, kemudian dia mencicipinya dengan sangat, sehingga masuk ke dalam kerongkongannya, makanan tersebut terasa di kerongkongannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam hal ini, "Wa zawqut ta'ami yukrah li ghairi hajah." Dan mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada kebutuhan. Lakin la yufattiruhu, akan tetapi tidak membatalkan puasanya. Wa amma lil hajati fahuwa kal madmadati. Akan tetapi jika dia mencicipi makanan karena dibutuhkan, maka ini semakna dengan berkemumur.
dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 25 halaman 266. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin berkata, la yubtilus shauma dzauqut ta'am idza lam yabtali'hu walakin la taf'alhu illa idza da'atil hajah ilaih. Kata beliau, mencicipi makanan tidak membatalkan puasa jika ia belum menelannya. Akan tetapi jangan kamu lakukan hal tersebut kecuali dalam keadaan dibutuhkan. Perkara yang keempat, di antara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa yaitu mencium istrinya dan dia tidak bisa menahan dirinya. Dalam hal ini diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya. Ini dikhawatirkan jatuh dalam perkara jima atau dikhawatirkan air maninya keluar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Buhuti, beliau mengatakan wa kadzalika dawa'il wat'i kulluha. Begitu juga masuk padanya segala yang menyebabkan dia jatuh dalam jima. Minal lams, dari meraba, wa tikrarin nazar, melihat berkali-kali. Hukmuha hukmul qublah. Hukumnya sama dengan hukum mencium. Ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, dan bahkan dinukil ijma' dalam hal ini oleh para ulama. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wala a'lamu ahadan rakhasa fiha liman ya'lam annahu yatawalladu alaihi minha ma yufsidu saumah. Dan saya tidak mengetahui satupun dari para ulama yang memberikan rukhsah dalam hal ini bagi siapa-siapa yang dia mengetahui dirinya hal tersebut bisa menimbulkan puasanya rusak. Dalilnya sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum liirbihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbuku dengan mesra ketika beliau sedang berpuasa. Tetapi beliau memang seseorang yang paling bisa mengendalikan hawa nafsunya di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika dikhawatirkan dengan mencium istrinya menyebabkan air maninya keluar atau jatuh dalam perkara jima, maka haram baginya melakukannya. Karena ini termasuk apa yang membatalkan puasanya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.